Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Fasil, kami dari kelompok 1 mungkin ingin memaparkan skenario coaching kami berdua, saya Ridwan Suatkap dan bersama teman CGP saya Ibu Yuliati Labarani. Mungkin kami mulai saja karena mengingat waktu. Ya, Ibu Yuli mungkin untuk sesi pertama yang berperan sebagai coach, saya sendiri Ridwan Suatkap dan Ibu Yuli sebagai coach. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam Ibu Yuli. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah Ibu Yul. Kabar hari ini saya baik-baik saja Ibu Yul. Kalau Ibu Yul bagaimana Ibu Yul kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik juga Pak, sama seperti keadaan Pak Ridwan hari ini. Pak Ridwan, sesuai janji yang kemarin kita akan berbincang-bincang nih sebentar. Jadi apa yang kira-kira yang ingin didiskusikan oleh Pak Ridwan? Ya, begini Ibu Yul. Akhir-akhir ini Ibu Yul, saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajarkan itu saya merasa mereka kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya untuk mata pelajaran matematika, Ibu. Oh, jadi kayak gitu ya Pak. Jadi menurut Pak Ridwan, apa yang Bapak inginkan dari pembicaraan kita hari ini Pak? Ya, saya hanya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini tentang antusias murid-murid saya dalam pembelajaran matematika yang saya ajarkan di kelas, Ibu. Oh, kayak gitu ya Pak. Jadi menurut Pak Ridwan, uh, saya, menurut Pak Ridwan, hal apa yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias terhadap pembelajaran matematika di kelas Bapak? Oh iya, Ibu. Kalau yang saya pelajari dan saya evaluasi kembali terkait hal ini, Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias. Itu yang pertama, pembelajaran saya yang saya ajarkan itu mereka rasa membosankan, mungkin terlalu monoton, ya, terlalu banyak berbicara, bercerita di depan kelas, kurang memberikan latihan-latihan soal kepada siswa, Ibu. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat, Ibu, secara aktif untuk mereka bisa berbicara pada pembelajaran saya seperti bekerja dalam diskusi sehingga proses pembelajaran itu yang saya pikirkan itu hanya berjalan atau berkomunikasi satu arah saja, Ibu. Saya menjelaskan kepada murid aja. Oh, kayak gitu ya Pak. Nah, Pak Ridwan, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika Bapak di kelas nantinya? Oh ya, menurut saya, Ibu, murid-murid itu pasti ya menginginkan suatu pembelajaran itu yang menyenangkan, itu tidak membosankan bagi mereka, Ibu. Ya, saya setuju sekali dengan pendapat Pak Ridwan. Lalu, menurut Pak Ridwan nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang atau tidak bosan pada pembelajaran nantinya? Ya, menurut saya, Ibu,
pembelajaran itu mungkin harus berpusat pada murid, ya. Mhm. Murid itu diminta untuk aktif untuk belajar, kemudian saya membuat model-model pembelajaran, ya dengan menambahkan ice breaking supaya mereka sedikit refresh, kemudian membuat games, ya supaya pembelajaran itu lebih menarik, Ibu. Wah, bagus sekali ya, Pak. Kalau boleh tahu Pak Ridwan menggunakan sumber belajar apa ya Pak di kelas ketika belajar matematika? Iya, yang saya biasa hanya menggunakan Ibu, itu buku panduan matematika siswa aja Ibu, yang didapatkan dari perpustakaan Ibu. Oh kayak gitu ya Pak. Jadi sumber belajarnya itu dari perpustakaan saja ya Pak. Iya, Apakah iya, ada sumber lain selain perpustakaan gitu Pak yang akan digunakan? iya. Mungkin saya berpikir itu terkait dengan sumber belajar itu sangat banyak ya Ibu Yul. Ya, Iya. sumber belajar seperti pembelajaran yang didapat dari video pembelajaran di YouTube, artikel di blog, ataupun berbagai macam sumber belajar yang ada di internet, Ibu. Atau juga mungkin kita bisa menggunakan aplikasi pembelajaran matematika yang ada pada HP Android masing-masing siswa. Ya, seperti itu ya, Pak. Nah, betul sekali apa yang Pak Ridwan katakan. Saya yakin nih, sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran, pasti siswa sangat antusias dalam pembelajaran nantinya di kelas Bapak ya. Nah, selanjutnya nih Pak, apa rencana Pak Ridwan ke depannya untuk penyelesaian masalah ini? Ya, untuk rencana saya ke depan itu, ya yang pertama Ibu, ya Ya. saya akan merancang pembelajaran itu yang menyenangkan dengan menggunakan sumber-sumber pembelajaran yang beragam seperti video dari YouTube, games, dan juga aplikasi matematika pada HP Android. Yang Hmm. kedua itu saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Bu, sehingga murid itu tidak terkesan untuk dipaksa, tetapi mereka memang rasa senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk-bentuk video, gambar, atau dalam bentuk laporan-laporan lainnya. Wah, bagus sekali Mbak punya rencana ke depannya. Mudah-mudahan siswa bisa mengalami perubahan ya Pak Iya, untuk ke depannya. Saya sangat tertarik sekali dengan apa yang Bapak rencanakan untuk ke depannya. Ya. Nah, selanjutnya nih Pak, kira-kira apa komitmen Bapak terkait dengan perencanaan Bapak ini? ya terkait dengan komitmen saya, yaitu saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang Mhm. menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber-sumber belajar ya untuk bereksplorasi materi sehingga murid-murid saya tidak bisa menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya masing-masing, Ibu. Wah, sangat luar biasa sekali Pak. Saya sangat mendukung sekali komitmen dari Bapak ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang akan diharapkan nantinya ke depannya, Pak. Ya, terima kasih ya Ibu Yul atas waktunya untuk kita berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Nah, sama-sama Pak Ridwan. Amin. Ya, makasih. Ya, sama-sama Pak Ridwan.
Assalamualaikum Ibu Yul, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, bagaimana keadaannya anak-anak di kelas ya Ibu Yul? Alhamdulillah anak-anak itu dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam belajar, Pak Ridwan. Hanya saja Ada apa nih Ibu Yul? Kok Ibu Yul bisa diam? Apa yang ingin kita bicarakan di pagi hari ini Ibu Yul? iya nih Pak Ridwan, ada beberapa permasalahan yang ingin saya bicarakan nih Pak Ridwan mengenai pembelajaran saya di kelas. Yang pertama mengenai kesulitan anak-anak nih dalam mengoperasikan bilangan Pak Ridwan. Sedangkan yang kedua, mereka itu sangat sulit sekali dalam memahami operasi perkalian dan pembagian nih Pak Ridwan. Mungkin pertemuan kita hari ini untuk membicarakan untuk permasalahan saya terkait dengan dua hal tersebut Pak Ridwan. Oh iya Ibu. Jadi pembicaraan kita pada hari ini mengenai tentang kesulitan anak dalam mengoperasikan bilangan ya Bu, terutama perkalian atau pembagian ya Bu. Iya Pak. Nah, kira-kira apa yang Ibu Yuli inginkan atau ingin dapatkan dari percakapan kita pada pagi hari ini Bu? Ya harapan saya itu Pak memperoleh solusi yang terbaik dalam mengatasi anak-anak ini dalam kesulitan dalam mengoperasikan bilangan Pak, terutama dalam perkalian maupun pembagian Pak. Oh, iya. Kalau boleh tahu, kalau dilihat menurut pengamatan Ibu Yuli, siswa yang berhasil dalam memahami serta bisa mengoperasikan bilangan itu seperti apa ya Ibu? Ya, kalau dikatakan siswa yang berhasil itu Pak, uh, pastinya harus mampu mengoperasikan perkalian ataupun pembagian pada angka-angka yang bisa dikatakan levelnya di atas ya Pak. Apalagi ini bukan jenjang SD ya Pak, tapi sudah jenjang SMP. Seperti itu Pak. Oh, begitu ya Ibu Yul. Jadi, anak itu dikatakan bisa atau berhasil ketika mampu mengoperasikan bilangan yang tingkatnya selayaknya anak SMP ya Bu Yul. Iya Pak Ridwan. Nah, kalau anak seperti itu dikatakan berhasil atau ideal, ya mereka mampu memiliki rentang nilai 10. Misalnya, berarti keadaan anak didik Ibu Yul sekarang ini berada pada posisi berapa ya Bu? Kalau bisa dikatakan nih Pak, anak didikku sekarang ini baru pada level 5 saja Pak. Karena anak hanya mampu dalam perkalian yang levelnya bahkan di bawah perkalian 5 Pak. Kayak gitu. Oh gitu. Kalau kira-kira menurut Ibu Yuli, kenapa sampai anak-anak didik banyak yang tidak mampu dalam mengoperasikan bilangan, baik itu perkalian ataupun pembagian, Ibu? Iya Pak. Menurut saya ya Pak, ini secara pengamatan saya ya Pak. Kurangnya praktik pengolahan dalam pemahaman anak itu memahami bagaimana cara untuk mengoperasikan perkalian ataupun pembagian. Apalagi levelnya itu sangat di bawah sekali ya Pak. Minimal pemahaman tentang perkalian itu angka 1 sampai 10 itu dalam perkalian harus dipahami. Ini memahami perkalian dasar sekali ya Pak, sehingga tingkat atau level ini tidak ada atau tidak ada batasan dalam mengoperasikan, apalagi ada anak SMP kayak gitu Pak. Oh, begitu ya, Bu. Ya. Apa perlu atau tidak sesuatu hal atau ide yang bisa meningkatkan kemampuan anak tersebut
sehingga mampu berada pada level 10 ya Bu? Bagaimana? Iya Pak, tentunya perlu sekali ya Pak, apalagi dalam meningkatkan pemahaman siswa itu harus berada bila perlu itu harus berada pada level 10 ya Pak. Mungkin dengan cara ya saya akan menerapkan pembiasaan uh, seperti menyanyikan lagu dalam perkalian untuk level yang tingkatannya 1 sampai perkalian 10 itu paling tidak harus dipahami oleh siswa. Nah, mungkin itu yang akan saya terapkan dalam pembelajaran. Oh gitu. Ya. Apakah dalam penerapan pembiasaan tersebut Ibu Yul mengalami hambatan? Kalau misalkan ada kira-kira hambatan apa atau seperti apa yang Ibu Yuli hadapi? Iya, Pak. Mengingat waktu perencanaan pembelajaran itu pastinya kan dirancang untuk materi pada hari itu ya, Pak. Sedangkan kita tahu kan siswa ini lemah sekali dalam mengoperasikan perkalian tingkat dasar ini misalkan, ya Pak. Paling tidak saya itu tidak harus memiliki waktu tertentu untuk bagaimana mempraktikkan atau menggali potensi terkait dengan pemahaman sekalian anak-anak ini Pak, kayak gitu. Gitu ya penjelasan Ibu. Lalu begini ya Bu, lalu kira-kira Ibu adakah rencana untuk Ibu menyelesaikan hal tersebut? Iya Pak, kalau untuk rencana ada sih Pak, untuk ke depannya ini. Mungkin langkah pertama ini yang saya ambil itu merancang pembelajaran untuk membuat pembiasaan atau memahami perkalian ataupun pembagian. Contoh sederhana ini saja ya Pak. Saya bisa melakukan terkait dengan uh, ketika anak mau masuk ke ruang kelas itu berbaris dulu depan kelas. Itu kemudian diberikan pertanyaan terkait dengan perkalian. Nah, ketika anak mampu untuk menjawab, maka dia berhak untuk masuk ke ruang kelas. Nah, kalaupun yang belum bisa, berarti ini anak akan ditugaskan untuk menulis perkalian secara berulang. Itu mungkin perencanaan ke depan untuk tidak mengganggu pembelajaran hari itu ya Pak. Dan ada lagi langkah yang coba saya ambil yaitu saya akan berusaha berkoordinasi dengan sekolah ataupun wali kelas agar disisihkan waktu tertentu untuk bagaimana saya sebagai guru matematika memberikan pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan mengoperasikan bilangan. Kebetulan ini Pak di sekolah kami juga itu ada satu hari yang diluangkan untuk pengembangan entah itu siswa ataupun guru. Mungkin saya akan menggunakan waktu tersebut. Wah, bagus sekali ya Ibu. Rencana Ibu. Mudah-mudahan anak didik Ibu mengalami perkembangan ya dan memahami serta tahu dalam mengoperasikan bilangan. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk dapat mempertahankan komitmen terhadap rencana tersebut ya Bu? Ya Pak, kalau terkait dengan komitmen otomatis di sini harus saya termotivasi terus untuk ke depannya. Sampai perencanaan ini dia hanya dalam jangka pendek saja dilaksanakan. Kemudian selain motivasi mungkin saya tetap membuat perencanaan dan pengembangan potensi anak ini untuk bagaimana uh, mereka itu mengembangkan terkait dengan mengoperasikan bilangan, entah itu melalui metode ataupun strategi. Nah, agar anak ini dia paham benar terkait dengan perkalian dasar daripada pemahaman dasar harus paham terhadap dasar matematika tersebut. Mungkin itu yang kita akan rencanakan terkait dengan komitmen, Pak. Oh iya, keren sekali Bu Yul, keren. Semangat ya Ibu Yul. Saya tetap mendukung sekali apa yang akan Ibu Yuli lakukan dalam mengembangkan kompetensi anak dalam mengoperasikan bilangan.
dan apa yang menjadi tujuan Ibu Yuli insya Allah dapat terwujudkan ya. Amin, Pak. Terima kasih, Pak Ridwan. Nah, terima kasih juga Pak atas waktu dan kesempatannya karena telah mau meluangkan waktu untuk saya berbincang-bincang mengenai permasalahan saya di kelas. Semoga Pak Ridwan juga sehat dan selalu sukses untuk kedepannya. Terima Amin. kasih Pak. Sekali lagi, Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam Ibu Yul. Ya, mungkin Ibu Fasil yang terhormat, Bapak Ibu teman-teman CGP, demikian skenario coaching kami dalam model Tirta yang bisa kami paparkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.